Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang model analisis terstruktur. Materi ini disampaikan sebagai tugas akhir rekayasa perangkat lunak. Anggota dari kelompok 1 yaitu 1. Adinda Cantika A dengan NIM 2314-2017P, lalu Liana Sukma dengan NIM 2314-2005P, lalu Muhammad Rafli Majid dengan NIM 2214-2022P, lalu dengan Winry Dwinovani dengan NIM 2314-2024P. Baik, saya Winry Dwinovani akan menjelaskan tentang definisi analisis terstruktur. Analisis terstruktur adalah suatu pendekatan untuk memahami dan memecahkan masalah yang melibatkan sejumlah variabel yang saling terkait. Tujuan dari analisis terstruktur yaitu 1. Menyediakan landasan untuk pengambilan keputusan yang informasional dan terukur. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara variabel yang terlibat. Ya, selanjutnya ini merupakan bagian model analisis terstruktur. Dari bagian tersebut bisa kita lihat yang pertama ada DD atau Data Dictionary, merupakan deskripsi dari semua objek data. Dua ada IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu merupakan menggambarkan hubungan antar objek data. Yang ketiga ada DFD atau Data Flow Diagram, yaitu bagaimana data ditransformasikan pada sistem fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang keempat ada STD, State Transition Diagram, yaitu bagaimana sistem bertingkah laku akibat kejadian eksternal. Yang kelima ada DOD, Data Object Description, yaitu deskripsi atribut untuk tiap objek data. Yang keenam ada PS Page atau Process Specification, yaitu deskripsi tiap proses pada DFD, dan CS Page atau Control Specification, yaitu deskripsi tiap transisi pada DFD. Lalu, kapan kita menggunakan permodelan data? Yaitu pada 1. Jika kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak mencakup kebutuhan untuk membuat, memperluas, atau bersinggung dengan basis data, atau jika struktur data yang kompleks harus dibentuk dan dimanipulasi. Yang kedua yaitu pada saat analisis sistem akan menggunakan pendekatan analitis struktur dengan elemen-elemen berorientasi aliran. Komponen analisis terstruktur yang pertama yaitu variabel analisis, yaitu merupakan penentuan variabel utama yang relevan dengan tujuan analisis. Yang kedua yaitu hubungan antar variabel, menjelaskan keterkaitan dan pengaruh antar variabel yang ada. Yang ketiga yaitu kejelasan tujuan analisis, menetapkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis terstruktur. Ya, selanjutnya yaitu data modeling atau IRD, Entity Relationship Diagram, memungkinkan untuk identifikasi objek data dan hubungannya dengan menggunakan notasi grafis. Lalu menetapkan semua data yang dimasukkan, disimpan, ditransformasikan, dan diproduksi pada suatu aplikasi. Hanya berfokus pada data. Selanjutnya, komponen-komponen dari IRD. Yang pertama yaitu entitas atau entity, yang merupakan sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek lain. Contohnya, individu, pegawai, pelanggan, mahasiswa, distributor. Kalau di tempat, contohnya kampus, kantor, lapangan. Contoh untuk objek, contohnya buku, motor, paket software. Untuk peristiwa, contoh pada entity yaitu pendaftaran, pemesanan, penagihan. Untuk konsep, contohnya itu rekening, kualifikasi. Komponen RD yang kedua yaitu relasi atau relationship. Artinya yaitu asosiasi dua atau lebih entitas yang berupa kata kerja. Contoh ini ada di sini yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi relationship-nya yaitu mengambil. Komponen RD yang ketiga yaitu atribut. Atribut adalah properti yang dimiliki setiap entitas yang akan disimpan datanya. Contoh atribut pelanggan yaitu nomor KTP atau SIM, nama, alamat. Komponen ERD yang keempat yaitu kardinalitas atau cardinality. Artinya yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu objek terkait dengan kemunculan objek lain pada suatu relasi. Kombinasi yang mungkin yaitu one to one, one to many, many to one, atau many to many.
Contoh pada ini yaitu departemen memiliki pegawai, yaitu one to many. Satu departemen mungkin mempekerjakan satu atau lebih pegawai. Satu pegawai hanya bekerja pada suatu atau sebuah departemen. Komponen ERD yang kelima yaitu modalitas atau modality, yaitu partisipasi sebuah entitas pada suatu relasi. 0 jika partisipasi bersifat opsional atau parsial, 1 jika partisipasi bersifat wajib atau total. Contohnya, partisipasi total. Setiap anak memiliki ibu. Namun, untuk contoh partisipasi parsial yaitu tidak setiap anak perempuan memiliki anak. Permodelan data yang baik yaitu 1. Sederhana, 2. Tidak ada duplikasi data, 3. Fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perkembangan. Selanjutnya yaitu DFD, Data Flow Diagram. Memperlihatkan gambaran tentang masukan proses keluaran dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data mengalir ke dalam perangkat lunak. DFD yang pertama sering disebut DFD level 0 atau konteks diagram. DFD mengembangkan model-model dari suatu ranah informasi anal dan fungsional. DFD notasinya yaitu 1. Entitas eksternal, penghasil atau penerima informasi atau perintah, lalu ada proses, transfer informasi atau fungsi yang ada dalam bound system, lalu ada aliran data, jembatan penghubung antara entitas eksternal dan proses ataupun proses dengan penyimpanan, lalu ada penyimpanan data. Baiklah, saya Dina Cantika. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis terstruktur, yaitu dengan pertama identifikasi masalah dan tujuan dengan pengumpulan informasi. Cara mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah atau tujuan analisis. Yang pertama ada sumber resmi, yang kedua ada pustaka dan jurnal ilmiah, yang ketiga ada survei dan riset lapangan, yang keempat ada studi kasus, yang kelima ada eksperimen, dan yang keenam ada wawancara. Baiklah, dan lanjut penetapan batasan analisis, yaitu menetapkan parameter dan lingkup analisis. Menetapkan parameter dan lingkup analisis adalah langkah penting dalam melakukan penelitian atau proyek yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Parameter dan lingkup analisis dapat membantu menentukan tujuan, batasan, asumsi, metode, dan kriteria yang digunakan dalam analisis. Baiklah, lanjut ke parameter analisis. Parameter analisis adalah variabel atau ukuran yang digunakan untuk menggambarkan, mengukur, ataupun membandingkan fenomena atau sistem yang diteliti. Parameter analisis dapat berubah kuantitatif ataupun kualitatif, tergantung pada jenis data dan metode analisis yang dipilih. Contoh parameter analisis adalah pertama, rata-rata, median, modus, standar, deviasi, korelasi, regresi, dan lain-lain untuk data numerik. Frekuensi, yang kedua yaitu ada frekuensi, persentase, kategori, tema, pola, dan lain-lain untuk data kategorikal atau teks. Berikutnya yaitu ada bentuk, warna, ukuran, tekstur, dan lain-lain untuk data visual ataupun grafis. Baiklah, lanjut ke lingkup analisis. Lingkup analisis adalah batas atau cakupan yang menentukan sejauh mana analisis dilakukan. Lingkup analisis dapat mencakup aspek temporal, spasial, konseptual, ataupun konstektual dari fenomena atau sistem yang diteliti. Lingkup analisis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada lingkup internal dan lingkup eksternal. Yang pertama, lingkup internal. Lingkup internal, yaitu adalah batas yang ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan tujuan, sumber daya, waktu, dan keterbatasan yang dimiliki. Contoh lingkup internal adalah jumlah sampel, jenis data, dan teknik pengambilan data, metode analisis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah lingkup eksternal, batas yang ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali peneliti, seperti kondisi lingkungan, situasi sosial, peraturan hukum, kebijakan organisasi, dan lain-lain. Contoh lingkup eksternal adalah lokasi penelitian, periode, ataupun penelitian variabel penelitian.
Selanjutnya yaitu menetapkan parameter dan lingkup analisis dapat membantu peneliti untuk yang pertama, yaitu memfokuskan analisis pada hal-hal yang relevan dan penting dengan fenomena atau sistem yang diteliti. Yang kedua yaitu menghindari bias, kesalahan, ataupun kekeliruan dalam analisis yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil analisis. Terus yang ketiga yaitu adalah menyajikan hasil analisis dengan jelas, rinci, dan sistematis, sesuai dengan standar ilmiah dan etika penelitian. Baiklah, masih lanjut dengan langkah-langkah analisis terstruktur, yaitu dengan pembuatan model analisis dan penentuan variabel utama. Langkah-langkah umum untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh meliputi pertama, analisis korelasi, yaitu mengidentifikasi korelasi antara variabel. Variabel yang memiliki hubungan kuat dengan variabel target atau variabel lainnya bisa dianggap berpengaruh. Yang kedua adalah pemodelan statistik, yaitu penggunaan teknik seperti regresi atau analisis varian yang untuk mengukur pengaruh relatif dari setiap variabel terhadap variabel target. Selanjutnya ada analisis domain. Pemahaman yang kuat tentang domain atau bidang spesifik masalah membantu mengidentifikasi variabel yang mungkin memiliki dampak besar pada hasil. Selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis, yaitu melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel target. Selanjutnya ada future importance. Dalam konteks pembelajaran mesin, menggunakan teknik seperti feature importance pada model untuk menilai kontribusi relatif pada terhadap prediksi. Lanjut dengan pembuatan model analisis pengelompokan variabel. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengelompokan variabel. Pertama adalah analisis faktor. Metode yang mengelompokkan variabel berdasarkan korelasi antara variabel-variabel tersebut. Analisis faktor dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Yang kedua ada analisis komponen utama. Metode yang mengelompokkan variabel berdasarkan varians yang dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. PCA bertujuan untuk menemukan komponen-komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli, sehingga dapat mengurangi jumlah variabel tanpa kehilangan informasi. Lanjut lagi dengan analisis cluster, metode yang mengelompokkan variabel berdasarkan kesamaan atau kedekatan variabel-variabel tersebut. Spesifikasi hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel adalah keterkaitan atau pengaruh yang terjadi antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian atau sistem. Hubungan antara variabel dapat digambarkan dengan menggunakan model sistem matematis ataupun konseptual. Hubungan antara variabel menggunakan model matematis ataupun konseptual. Model matematis adalah model yang merepresentasikan hubungan antara variabel dengan menggunakan simbol, rumus, persamaan, ataupun fungsi matematika. Model matematis dapat digunakan untuk menghitung, memprediksi, ataupun menganalisis nilai perilaku dari variabel-variabel yang terlibat. Yang pertama ada model regresi linear. Yang kedua adalah model pertumbuhan eksponensial. Yang ketiga adalah model persamaan diferensial. Lanjut lagi, hubungan antara variabel menggunakan model matematis ataupun konseptual. Model konseptual adalah model yang merepresentasikan hubungan antara variabel dengan menggunakan diagram, gambar, grafik, dan skema. Model konseptual dapat digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, ataupun mengilustrasikan konsep ataupun proses yang terjadi dengan variabel-variabel yang terlibat. Contohnya yang pertama, model siklus hidrologi, yang kedua adalah model rantai makanan, yang ketiga adalah model struktural. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rafli Majid. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis terstruktur. C. Pengumpulan data, metode pengumpulan data. Berikut adalah beberapa metode umum yang sering digunakan, yaitu yang pertama survei. Dalam survei terdapat kuesioner, responden menjawab serangkaian pertanyaan tertulis. Wawancara, peneliti bertanya langsung kepada responden dan mencatat jawaban. Yang kedua yaitu observasi. Di dalam observasi terdapat partisipan. Peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati. Non-partisipan, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat secara langsung. Yang ketiga yaitu studi kasus. Dalam studi kasus terdapat
mendalam. Peneliti intensif terhadap satu kasus. Bandingan, membandingkan beberapa kasus untuk menarik kesimpulan umum. Yang keempat yaitu eksperimen. Di dalam eksperimen terdapat laboratorium dilakukan di lingkungan yang terkendali. Lapangan dilakukan di lingkungan alami dengan lebih sedikit kontrol. Yang terakhir yaitu analisis dokumen. Yang kelima yaitu analisis dokumen, mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti buku, artikel, catatan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam yaitu focus group. Focus group adalah kelompok kecil peserta berkumpul untuk berdiskusi tentang topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. Yang ketujuh yaitu teknik Delphin, yaitu mengumpulkan pandangan dari sekelompok ahli secara interaktif, seringkali untuk meramal tren atau perkiraan masa depan. Yang kedelapan yaitu teknik sampling. Dalam teknik sampling terdapat purposive, yaitu memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya, acak, memiliki sampel secara acak untuk mewakili populasi. Kemudian, sensor dan teknologi. Sensor dan teknologi adalah penggunaan sensor atau teknologi untuk mengumpulkan data otomatis seperti pengukuran suhu, GPS, atau sensor lainnya. Dan yang terakhir yaitu rekam medis dan statistik, adalah mengumpulkan data dari rekam medis, laporan keuangan, atau sumber data statistik resmi. Langkah-langkah analisis terstruktur ketiga yaitu pengumpulan data, validasi, dan reliabilitas data. Validasi adalah definisi validitas, mengukur sejauh mana instrumen pengukuran atau data yang dikumpulkan apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas adalah berkaitan dengan sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dan mengukur suatu konstruk atau fenomena. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis struktur 7, pengolahan data, teknik analisis statik. Teknik analisis statik. Statik analisis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan metode statistik. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang berdasarkan pada bukti statistik. Selanjutnya yaitu pengolahan data, penggunaan alat bantu analisis statik. Penggunaan alat bantu analisis statik yang sangat penting untuk menyederhanakan proses analisis data, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Berikut adalah beberapa alat bantu analisis yang umum digunakan, yaitu yang pertama Microsoft Excel, yang kedua SPP Statistical Packages for the Social Sciences, yang ketiga Python dengan NumPy, Pandas, dan Matplotlib Keyboard, yang keempat Table, yang kelima MATLAB, dan yang keenam Google Sheets. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil analisis. Menarik kesimpulan analisis dari analisis adalah proses mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi penting atau temuan yang didapatkan dari suatu penelitian atau evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menarik kesimpulan dari analisis. Yang pertama yaitu identifikasi temuan umum, yang kedua sintesis informasi, yang ketiga evaluasi keandalan data, yang keempat relevansi terhadap tujuan, yang kelima konteks keseluruhan, yang keenam identifikasi implikasi, yang ketujuh saran atau rekomendasi, yang ke-8 komunikasi dengan jelas, yang ke-9 pelaporan hasil, dan yang terakhir yaitu refleksi dan kritisisme. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Liana Sukma. Contoh penerapan model analisis terstruktur.
Studi kasus, analisis keputusan investasi dengan judul jurnal yang diambil, Sistem Interaktif Kelayakan Finansial untuk Pengusaha Batik Tulis Lasem, yang disusun oleh Tutik Khotimah, Nani Ermawati, dan Ratih Nindiasari. Tujuan investasi membangun sistem kelayakan finansial untuk pengusaha batik tulis Lasem, sehingga pengusaha mengetahui layak atau tidaknya permohonan bantuan yang diajukan kepada pihak perbankan, dan juga apakah pengambilan pinjaman modal dari perbankan akan memperoleh keuntungan atau akan mengalami kerugian. Tujuan investasinya adalah pertumbuhan usaha batik tulis Lasem dengan menentukan sumber daya finansial atau investasi. Variabel investasi. Data yang diperlukan adalah data mengenai kebutuhan bahan baku dan biaya operasional perusahaan batik tulis Lasem. Data ini digunakan dan diolah untuk menghasilkan keluaran berupa laporan rugi atau laba, arus kas, dan analisis kelayakan finansial berdasarkan break-even point atau BEP, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period atau PP. Adapun variabel terkait investasi yang ada dalam jurnal ini yaitu yang pertama, break-even point atau BEP, yang kedua payback period atau PP, yang ketiga yaitu net present value atau NPV, dan yang keempat internal rate of return atau IRR. Variabel yang pertama yaitu variabel break-even point atau BEP, yang merupakan pengeluaran atau biaya dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang. Ada 3 variabel, yaitu pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, biaya variabelnya akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu harga penjualan atau selling price. Harga penjualan yaitu harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Variabel kedua yaitu variabel payback period atau PP, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali nilai investasi. Ada 2 variabel, yaitu berapa lama harus membiayai sebuah proyek atau usaha, dan kapan manfaat dari proyek atau usaha tersebut akan diperoleh. Variabel selanjutnya yaitu variabel net present value atau NPV, merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Yang keempat, variabel internal rate of return atau IRR, yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Pemodelan sistem yang digunakan adalah pemodelan terstruktur menggunakan data flow diagram dan entity relationship diagram. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database management system yang digunakan adalah MySQL. Testing dilakukan dengan menggunakan black box testing dan user acceptance test atau UAT. User acceptance test atau UAT merupakan tahap pengujian beta yang dilakukan di akhir tahapan. Biasanya, fase UAT dilakukan dengan melakukan uji coba secara nyata di lingkungan yang sebenarnya oleh pengguna sistem atau user. Sebuah aplikasi untuk menghasilkan nilai akhir kriteria investasi yang meliputi break-even point atau BEP, payback period atau PP, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR. Sistem ini relatif mudah digunakan dengan mengisi asumsi yang ada di dalam sistem tersebut untuk menghasilkan indikator yang menentukan layak tidaknya rencana investasi. Kesimpulannya yaitu 1. Ringkasan materi. Analisis terstruktur adalah suatu pendekatan sistematis yang melibatkan identifikasi variabel kunci, penentuan hubungan antar variabel, dan penggunaan teknik statistik untuk memahami serta memecahkan masalah yang kompleks. Langkah-langkah melibatkan identifikasi masalah atau tujuan, pembuatan model analisis, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil analisis. Pentingnya analisis terstruktur dalam pengambil keputusan. 1. Informasi yang lebih mendalam.
Analisis terstruktur menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih kaya. 2. Pandangan holistik. Dengan mengidentifikasi variabel utama dan hubungan antar mereka, analisis terstruktur membantu dalam melihat masalah atau tujuan secara holistik, meminimal risiko keputusan yang kurang terinformasi. 3. Efisiensi operasional. Dengan memahami hubungan antar variabel kunci, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi area-area potensial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. 4. Menangkap hubungan kompleks. Analisis terstruktur mampu menangkap hubungan yang kompleks antar variabel, bahkan yang tidak terlihat secara langsung, sehingga memungkinkan untuk strategi pengambilan keputusan yang lebih terarah. Jadi kesimpulannya itu, dalam konteks pengambil keputusan yang efektif, analisis terstruktur memberikan kerangka kerja yang kuat dengan melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan contoh penerapannya. Analisis terstruktur dapat menjadi alat sangat berharga untuk organisasi dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang informasional. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.